Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inke Kurniasi, saya nomor urut 517 dari angkatan 4. Saya akan melaporkan hasil orientasi P3K tentang optimalisasi pengelolaan dokumen SKUM PTK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan administrasi dan dokumen. Digitalisasi dokumen menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Transformasi sistem administrasi pemerintah. Perkembangan teknologi informasi menuntut peralihan dari pengelolaan dokumen manual ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Urgensi pengelolaan dokumen SKUM PTK. Dokumen SKUM PTK untuk mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja merupakan instrumen krusial yang memerlukan akurasi tinggi karena menjadi dasar utama dalam menentukan hak finansial dan tunjangan kinerja pegawai. Maksud dan tujuan: mengidentifikasi permasalahan dokumen SKUM PTK, merumuskan upaya optimalisasi pengelolaan, waktu pelaksanaannya, jadwal pelaksanaan kegiatan orientasi dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei tahun 2026 hingga 30 Juni 2026. Lokasi pelaksanaan kegiatan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Periode penyusunan laporan akhir, laporan hasil orientasi ini diselesaikan secara formal pada bulan Juni 2020. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yang pertama adalah Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Manajemen Kepegawaian P3K. Dasar hukum dan efisiensi operasional. Manajemen P3K dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. P3K merupakan WNI yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah secara profesional. Nilai dan etika organisasi. Visi misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Mewujudkan lingkungan wilayah Kabupaten Cirebon yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. SOTK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dibantu oleh sekretaris dinas. Sekretaris ini membawahi unit-unit krusial seperti subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan aset, serta fungsi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Organisasi ini memiliki 4 bidang utama untuk menjalankan fungsi teknik lingkungan, yaitu bidang tata lingkungan, bidang pengendalian lingkungan dan penaatan hukum, bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungan, serta bidang kebersihan dan pertamanan yang menangani isu persampahan. Unsur pelaksana teknik daerah. Selain struktur internal, Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai unsur pelaksana teknik di lapangan. Seluruh komponen ini berkoordinasi di bawah garis komando Sekretaris Dinas untuk memastikan kelancaran administrasi dan operasional. Tugas pokok dan fungsi P3K, pengelola umum operasional yang ditempatkan pada bidang kebersihan dan pertamanan berfokus pada mendukung kelancaran teknis dan administrasi harian terkait pengelolaan sampah, kebersihan jalan, serta perawatan ruang terbuka hijau. Melaksanakan administrasi persuratan kedinasan, mengelola data dan pelaporan kelembagaan, mendukung operasional kebersihan dan pertamanan, melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan perintah atasan. Rencana hasil kerja.
Saat ini, pengelolaan dokumen masih menghadapi beberapa kendala utama. Sebagian besar, arsip masih dikelola secara fisik dan manual, sehingga memperlambat proses pencairan dan meningkatkan risiko kehilangan serta kerusakan data. Selain itu, sebelum adanya sistem digital yang terintegrasi, membuat proses verifikasi dokumen menjadi kurang optimal dan tidak efisien. Saya menggunakan analisis USG. Analisis USG di sini teknik yang digunakan untuk menentukan prioritas suatu masalah atau isu yang harus diselesaikan. Yang pertama, urgensi. Seberapa mendesak masalah tersebut harus segera dibahas, ditindaklanjuti, atau dicegah. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius dampak masalah tersebut menimbulkan akibat yang fatal atau kerugian. Yang ketiga, growth. Seberapa besar kemungkinan masalah tersebut akan memburuk atau berkembang jika tidak ditangani segera. Urgensinya sangat mendesak karena jika verifikasi SKUM PTK terlambat atau salah bisa berakibat pada ketidakakuratan pembayaran tunjangan keluarga ASN di Dinas Lingkungan Hidup. Seriousness serius karena pengelolaan berbasis fisik atau manual beresiko tinggi terhadap kehilangan berkas, penumpukan arsip, dan pemborosan waktu kerja. Growth-nya, jika tidak segera dibuat sistem atau skema yang optimal, masalah penumpukan dan keterlambatan ini akan terus berulang setiap tahun. Dampaknya jika isu tidak segera ditangani, yaitu satu, tingginya keterlambatan validasi. Proses verifikasi data tunjangan memakan waktu yang lebih lama karena petugas harus memeriksa berkas satu persatu. Yang kedua, potensi kerugian keuangan negara atau pegawai, risiko kesalahan bayar tunjangan, kelebihan atau kekurangan bayar akibat keterlambatan pemutakhiran data keluarga ke subbagian keuangan. Yang ketiga, pemborosan penggunaan kertas dan ruang penyimpanan arsip kantor. Matriks analisis USG. Yang pertama, masalah saat ini. Verifikasi SKUM PTK lambat sehingga berpotensi menghambat ketetapan pembayaran tunjangan ASN. Solusinya, digitalisasi dokumen dan percepatan proses verifikasi berbasis sistem. Outputnya, proses verifikasi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, masalahnya pengelolaan masih manual berisiko kehilangan berkas dan penumpukan arsip. Solusinya, pembuatan sistem arsip digital terpusat, scan, upload, dan klasifikasi. Outputnya, arsip tersimpan aman, rapi, dan mudah diakses. Yang ketiga, masalah berpotensi terus berulang setiap tahun jika tidak ada sistem. Solusinya, penyusunan SOP pengelolaan dan verifikasi dokumen digital. Outputnya, SOP baku dan sistem kerja yang berkelanjutan. Yang keempat, masalah saat ini keterlambatan validasi karena pengecekan berkas fisik satu persatu. Solusinya, implementasi sistem pencairan dan verifikasi digital. Outputnya, waktu pencapaian dokumen lebih singkat. Yang kelima, masalah saat ini resiko kesalahan bayar, kelebihan, atau kekurangan akibat data tidak terupdate. Solusinya, integritas data SKUM PTK dengan data kepegawaian atau keuangan. Outputnya, data lebih akurat dan sinkron. Yang keenam, masalah saat ininya birokrasi dan pemborosan kertas serta ruang arsip. Solusinya, penerapan paperless office dan penyimpanan cloud. Outputnya, pengurangan penggunaan kertas dan efisiensi ruang. Yang ketujuh, masalah saat ini SDM belum optimal dalam pengelolaan digital. Solusinya, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan arsip digital. Outputnya, SDM kompeten dalam sistem digital. Yang kedelapan, masalah saat ini tidak adanya monitoring berkala. Solusinya, monitoring dan evaluasi rutin. Outputnya, laporan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Strategi optimalisasi pengelolaan dokumen. Yang pertama, digitalisasi dokumen. Proses ini berfokus pada transformasi berkas fisik menjadi aset digital melalui pemindaian penyeluruh terhadap dokumen SKUM PTK model lama. Setiap hasil pindai akan dikonversi ke dalam format standar PDF, lalu diberikan identitas file yang seragam seperti kombinasi nama, NIP, dan tahun, agar mudah dikenali. Seluruh file kemudian dikelompokkan secara rapi berdasarkan kategori yang relevan. Tujuannya untuk menjamin keamanan jangka panjang berkas sekaligus memangkas waktu akses pencarian data. 2. Pengembangan sistem arsip digital. Langkah ini dilakukan dengan menyediakan wadah penyimpanan berbasis teknologi dengan memanfaatkan Google Drive maupun server internal instansi. Yang ketiga, penyusunan SOP pengelolaan. Tahap ini bertujuan untuk merumuskan regulasi dan panduan kerja yang baku bagi seluruh pelaksana.
SOP ini akan mengatur batas tanggung jawab dan mekanisme kerja secara mendetail, mulai dari data pengumpulan berkas, validasi keaslian dokumen, teknik penyimpanan digital, hingga regulasi pembaruan data secara berkala. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM. Program ini mewujudkan melalui serangkaian pelatihan insentif bagi para pegawai guna menyelaraskan kemampuan mereka dengan sistem baru. Yang kelima, implementasi dan uji coba. Sistem yang telah dibangun tidak langsung diterapkan secara menyeluruh, melainkan diuji secara terkontrol, memulai proyek percontohan pada unit kerja tertentu. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Langkah terakhir adalah menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol kualitas secara berkelanjutan. Evaluasi performa akan diagendakan secara berkala, dilengkapi dengan audit kelengkapan berkas serta penyerapan masukan dari pengguna untuk membenahi kekurangan sistem. Outputnya adalah penghasilan siklus perbaikan mutu yang adaptif dan berkelanjutan demi pelayanan yang optimal. Indikator keberhasilan program. Yang pertama, digitalisasi dokumen, target 100%. Program dinyatakan berhasil apabila seluruh dokumen SKUM PTK yang ada telah dialihmediakan ke dalam bentuk digital tanpa ada yang terlewat. Yang kedua, akselerasi waktu capaian dan terjadinya efisiensi waktu yang signifikan saat petugas maupun pengguna memerlukan dokumen. Yang ketiga, reduksi kesalahan verifikasi atau zero error. Penerapan sistem baru ini mampu meminimalkan atau meniadakan kekeliruan dalam proses validasi dokumen. Yang keempat, terwujudnya ekosistem arsip terintegrasi. Indikator ini dinilai dari keteraturan struktur penyimpanan data yang sudah terpusat. Yang kelima, peningkatan signifikan kepuasan pengguna. Hasil akhir yang paling krusial adalah meningkatnya indeks kepuasan dari pegawai, pemimpin, maupun pihak terkait yang memanfaatkan sistem ini. Pengelolaan dan verifikasi dokumen SKUM PTK berbasis digital di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal akibat berbagai kendala seperti keterbatasan sistem, rendahnya kompetensi SDM, dan belum adanya SOP yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pengembangan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola administrasi. Optimalisasi pengelolaan SKUM PTK melalui sentuhan digitalisasi sederhana merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lincah, akurat, dan modern. Langkah ini tidak hanya memudahkan kerja tim kepegawaian tetapi juga memastikan pemenuhan hak tunjangan keluarga para ASN berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.